Ya, pertama kita Komnas Perlindungan Anak turut prihatin ya, tragis kejadiannya, yang kami menyayangkan anak dipersilahkan untuk melihat langsung. Tentu ini kan bisa menjadi trauma yang berat untuk anak ya, bagaimana dia kehilangan anaknya, lalu kemudian menyaksikan secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini menjadi koreksi juga mungkin buat kawan-kawan media juga, mungkin bisa disampaikan, atau influencer, agar kiranya tidak terlalu mengeksposur wajah anak. Karena kami lihat ya semua orang pasti bersimpati melihat tangisnya, tapi tentu kita juga harus menghormati undang-undang penyiaran untuk tidak boleh memperlihatkan wajah anak. Tentu ini yang kami himbau untuk masyarakat dan influencer, kemudian media, jangan jadikan ini sebagai ajang untuk mencari viral saja, tapi kita juga harus melindungi anak-anak tentunya. Dari pihak keluarga mengakukan sang anaknya sampai trauma. Mungkin terkait kejadian tersebut, mungkin pandangan Pak Agus sendiri melihat seperti apa? Iya, tentu sekali lagi ya ini patut kita sayangkan bagaimana masyarakat ya, kita tahu memang ketika terjadi sering terjadi kemalingan di lingkungan kita, kita pasti resah, tapi tetap Komnas Perlindungan Anak menyoroti tidak boleh untuk main hakim sendiri ya. Dan kami sejak diinfokan sama tim relawan kami di Bali, saya tadi langsung berkomunikasi dengan Dirjen Rehabilitasi Anak dari Kemensos, dan kami minta bantu agar kiranya dinas sosial yang di sana segera untuk memberikan bantuan psikososial untuk anak itu. Karena sangat saya sayangkan sekali bagaimana anak melihat langsung kejadiannya, tentu itu menjadi luka yang dalam, dan kita semua setuju ya bahwa anak itu perlu juga rehabilitasi untuk psikisnya seperti itu. Jadi dalam waktu dekat dari pihak Komnas akan mendampingi ya Pak terkait hal tersebut. Iya, mungkin kita duluan karena di sana ada dinas sosial. Saya udah minta ke dirjennya untuk segera memberi bantuan psikososial. Nanti ada psikolog nanti yang mendatangi. Berikutnya mungkin nanti kita juga bersama-sama kunjungan ke sana dengan Kementerian Sosial. Berarti dari Bapak sendiri mengatakan nggak sih Pak terkait adanya peristiwa tersebut ya? Selain dari sisi tadi menghakim sendiri, mungkin anak belum menyaksikan. Ya, tentu kita mengecam juga tindakan dari masyarakat. Ya, apapun masalahnya kita harus percayakan sebetulnya kasus seperti ini ke pihak kepolisian, ya, tidak dibenarkan tentunya main hakim sendiri. Dan tentu dengan kejadian ini tanpa disadari, bukan hanya pelaku yang menjadi jadi korban yang terakhir seperti sekarang meninggal, tapi juga ada anak, ya mungkin ada korban-korban lain, bisa anak, istri dan sebagainya. Ini yang mungkin dilupakan dari tindakan main hakim sendiri itu. Jadi sekali lagi percayakanlah kepada aparat penegak hukum ketika misalnya ada kasus-kasus kecurian, ketertiban di lingkungan rumah kita ya, seperti itu. Pak, di sini kan juga tadi Bapak bilang tentang akun-akun atau media sosial atau penyiaran yang untuk anak ini supaya tidak tereksploitasi sendiri juga Pak, mukanya terpampang segala macam juga. Apakah Komnas Anak sendiri sudah berusaha untuk ke penyiaran untuk itu supaya untuk mengurangi adanya wajah anak itu terlihat supaya tidak beberapa sih kita juga Komnas Perlindungan Anak kan sebelumnya kita berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia bahwa memang itu ada undang-undangnya, dan beberapa kali kami diminta juga untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di platform TV nasional mungkin ini sudah dilakukan dengan cukup baik ya. Hanya kami melihat beberapa kali masyarakat mungkin dengan ketidaktahuan mereka dengan mengupload foto wajah anak ke sosial media,
dan beberapa mungkin influencer yang berusaha mungkin menarik simpati followernya dan sebagainya, yang mungkin saja memang tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa itu dilarang oleh undang-undang penyiaran kita, ya tentu karena ini juga bisa mengakibatkan gangguan untuk psikisnya anak-anak seperti itu. Nanti itu akan bisa kita lihat hasilnya ketika tim psikolognya udah memeriksa anak. Di sini kan juga kalau nggak salah tuh sudah banyak influencer itu berdatangan untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Mungkin Bapak melihat seperti itu. Ya, dari sisi itu tentu kita mensupport ya, itu bentuk rasa sosial kita sebetulnya, bahwa ada seorang anak yang tragis sekali menyaksikan ayahnya, tapi tentu juga kita harus menghormati kaidah-kaidah hukum, dan termasuk juga tanpa disadari itu bisa berakibat psikisnya anak terganggu. Itu kalau tidak direhabilitasi itu bisa terbawa nanti sampai dewasa. Mungkin aja bisa jadi semacam ada dendam yang tertanam di hatinya. Makanya saya buru-buru menghubungi Dirjen Rehabilitasi Anak di Kemensos, Pak Agung, ya, dan beliau tadi saya terima kasih untuk Kemensos langsung memberikan respon dengan support, segera akan mengirimkan psikolog untuk mendampingi anak ini melalui dinas sosial di Bali, seperti itu. Mungkin Pak, dari sisi anak ini sebenarnya, kalau misalkan efek negatif, mungkin akan seperti apa sih? Mungkin seberapa pentingnya nanti untuk pendampingan psikolog juga, kan misalnya anak pasti akan mengingat terus ya peristiwa tersebut, Pak. Betul, makanya sekali lagi ini bukan hal yang kita lihat main-main sebetulnya. Bagaimana begitu sedihnya si anak itu, begitu kelihatan seperti trauma, apalagi itu di kerumunan banyak, dia harus menyaksikan ayah tercintanya, tentu itu akan membuat luka yang dalam buat dia, terutama juga terhadap istrinya juga, ya. Jadi sekali lagi untuk masyarakat, saya himbau juga untuk tidak melakukan main hakim sendiri, karena kita tidak pernah tahu, ya, seperti ini ada anak yang ditinggalkan dan istri yang ditinggalkan yang turut menjadi korban yang mereka tidak mengetahui apa-apa sebelumnya, seperti itu. Dari orang-orang sekitar, menurut Bapak penting nggak sih peran mereka, dari mulai keluarga, mungkin ibunya sebagai itu, penting nggak sih Pak? Pasti penguatan itu untuk anak itu bisa didapatkan dari, tentu yang paling pasti adalah istrinya, ya, atau ibu dari seorang anak, kemudian keluarga besar. Dan kita terima kasih juga, saya lihat udah banyak influencer mendatangi dan memberikan bantuan, itu menjadi obat atau terapi yang baik untuk si anak, memberikan semangat. Tapi sekali lagi mohon ketika melakukan mengambil video, tetap untuk memblur identitas anak atau wajahnya anak. Itu yang harus kita sama-sama hormati. Seperti itu. Pak, dari Bapak ada pesan nggak sih mungkin untuk peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, dan bahkan untuk aparat penegak hukum juga, akan seperti apa sih Pak? Ya tentu kalau melihat kronologis kejadian, pastinya kan ada juga waktu yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk mendatangi masyarakat ketika terjadi kejadian ini, ya. Saya pikir kembali lagi saya menghimbau kepada masyarakat, ya, ketika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar, sebaiknya tetap kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Sebetulnya kita laporkan ke kepolisian, ya. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan, dan tentu tidak boleh main hakim sendiri. Nah, sekali lagi dampaknya bisa terjadi seperti anak ini yang traumatis dan istrinya yang ditinggalkan. Gitu. Bapak, kalau traumatis itu berarti tumbuh anak itu akan mengingat terus ya berarti? Pasti, makanya kita menghimbau dan nanti akan dibantu juga oleh relawan kita di sana dan dinas sosial segera untuk melakukan rehabilitasi psikososial buat anak itu. Mungkin bisa membantu menghilangkan traumatisnya si anak. Seperti itu. Oke.